Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Zabinah Yaulsena dengan nomor pokok mahasiswa 20210110100044 dari Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Undang-Undang Dasar tahun 1945 asli dalam rangka tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, Indonesia memiliki suatu konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di negara Indonesia ini mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima oleh seluruh rakyat sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan kenegaraan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 ini dirancang sejak tanggal 29 Mei tahun 1945 sampai 16 Juni tahun 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang beranggotakan 21 orang yang diketahui anggotanya itu ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau UUD 1945. Para tokoh perumus tersebut adalah antara lain Dr. Rajiman Widyodiningrat, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Surjo Hamijojo, Sutarjo Karto Hamijojo, Profesor Dr. Mr. Supomo Abdul Qadir, Dr. Andes Yap Chuan Bing, Dr. Muhammad Amir dari Sumatera, Mr. Abdul Abbas dari Sumatera, Dr. Ratulangi, Andi Pangerang, Mr. Latu Harhari, Mr. Puja, Aha Hamidan, RP Suroso, Abdul Wahid Hashim, dan Mr. Muhammad Hasan. Latar terbentuknya konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 ini bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi dan segera harus dirumuskan. Sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah Ikrar Kemerdekaan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahannya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh Panitia Perumus pada tanggal 22 Juni 1945. Yang kedua, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang 1945 yang bahannya hampir seluruhnya itu diambil dari RUU yang disusun oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar tanggal 16 Juni 1945. Yang ketiga, memilih Ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Wakil Ketua Dr. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang menjadi Komite Nasional. Pada tanggal 22 Juni 1945, disahkan Piagam Jakarta yang menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 itu disusun pada sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Masa sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sedangkan tanggal 18 Agustus PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Selanjutnya ada pengertian Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentu saja Indonesia memiliki suatu konstitusi yang dikenal di Indonesia dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat dengan UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis dan juga konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar lembaga negara yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Telah dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian, setiap hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang tertinggi yaitu UUD 1945, yang pada akhirnya bersumber pada aturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan pedomannya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Republik Indonesia. Dalam kedudukan yang demikian itu, Undang-Undang 1945 dalam kerangka tata urutan perundang-undangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Dalam hubungan ini, Undang-Undang Dasar 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol dalam pengertian mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi atau Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Selain itu, Undang-Undang 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Dan sebelum dilakukan amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, 16 bab 37 pasal 65 ayat, atau 16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari satu ayat, dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih. 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan, serta penjelasan. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki kedudukan yang tetap dan melekat bagi negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, pembukaan UUD 1945 ini tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk DPR dan MPR itu sendiri sesuai dengan sifat konstitusinya,
Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 berarti meniadakan negara Republik Indonesia. Hal ini disebabkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan yang pertama sumber dari motivasi dan inspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. Yang kedua, sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan internasional dan nasional. Perbandingan pengaturan antar lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen atau perubahan. Yang sebelum amandemen yaitu MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, mempunyai kekuasaan untuk menetapkan UUD, GBHN memilih presiden dan wakil presiden serta mengubah undang-undang dasar. Yang kedua, presiden yang berkedudukan di bawah MPR mempunyai kekuasaan yang luas yang dapat digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu kekuasaan penyelenggaraan pemerintah, kekuasaan di dalam bidang perundang-undangan, menetapkan PP atau menetapkan Perpu. Yang ketiga, kekuasaan dalam bidang justisial berkaitan dengan pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Yang keempat, kekuasaan dalam bidang hubungan luar negeri, yaitu menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, mengangkat duta dan konsul. Selanjutnya ada yang ketiga tuh DPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, mempunyai kekuasaan utama yaitu kekuasaan membentuk undang-undang atau bersama-sama presiden dan mengawasi tindakan presiden. Yang keempat, DPA yang berkedudukan sebagai badan penasehat presiden berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. BPK sebagai counterpart terkuat DPR mempunyai kekuasaan untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara dan hasil pemeriksaannya yang diberitahukan kepada DPR. Yang keenam, Mahkamah Agung atau MA sebagai badan kehakiman yang tertinggi yang di dalam menjalankan tugasnya tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah. Setelah amandemen, yang pertama, MPR lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK, menghilangkan kewenangan menetapkan GBHN, menghilangkan kewenangannya mengangkat presiden atau karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu, tetap berwenang menetapkan dan mengubah undang-undang dasar. Susunan keanggotaannya itu berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu. Yang kedua, presiden membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR, membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi 2 periode saja, kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR, kewenangan pemberian grasi, amnesti, dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR, memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui presiden. Juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya. Yang ketiga, DPR, posisi dan kewenangannya diperkuat, mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang atau sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja. Sementara pemerintah berhak mengajukan RUU, proses dan mekanisme pembentukan undang-undang antara DPR dan pemerintah. Mempertegas fungsi DPR yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara. Yang keempat, anggota BPK ini dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD berwenang mengawasi dan memeriksa
pengelolaan keuangan negara atau APBN dan daerah atau APBD, serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD, dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK. Yang kelima, DPD, lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam Badan Perwakilan Tingkat Nasional setelah ditiadakannya. Utusan daerah atau utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR, keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat Kesatuan Negara Republik Indonesia. Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu, mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Yang keenam, ada Mahkamah Agung, lembaga negara yang melakukan kekuasaan-kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1, berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan wewenang lainnya yang diberikan undang-undang. Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha atau PTUN. Badan-badan lain yang berfungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang seperti kejaksaan, kepolisian, advokat atau pengacara, dan lain-lain. Yang ketujuh, ada Mahkamah Konstitusi. Keberadaannya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi atau the guardian of the constitution, mempunyai kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan sengketa hasil pemilu, dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Hakim konstitusi ini terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR, dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden. Sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara, yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Baik, sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.